Mari kita mulai persetujuan doa pada sore hari. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti persetujuan doa ini. Bila apa yang kami lakukan memperkenankan hati Tuhan, sucikan putusan hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami memulai persetujuan ini dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan melalui pujian PPK nomor 162. Kasih yang ajaib, kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, pakai sinar fajar merekam. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ia memberi terang, yang memberi terang salibnya. Ku menggerakkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berbakti pada Tuhan. Pada sore hari ini, sebelumnya saya mengucapkan Shalom bagi saudara-saudaraku seiman jemaat GKA Immanuel. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamai bagi orang-orang berdosa. Dan ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Awal bulan April ada hari yang menjadi berkat bagi anak-anak tebusannya. Karena kematiannya dosa kita ditebus. Karena kebangkitannya kita dibenarkan dan ada jaminan hidup kekal bersama Tuhan. Inilah kasih yang ajaib. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Di Perjanjian Lama ada sebuah cerita tentang Yusuf. Kita semua tahu siapa Yusuf. Yusuf
anaknya Yakub, dan Yakub dikasih papanya melebihi dari yang saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya timbul marah, benci, iri hati, dan berusaha untuk mengenyahkan dia dari kehidupan mereka. Dan hal tersebut terjadi pada diri Yusuf waktu dia disuruh papanya melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu dia ditangkap, maunya dibunuh tapi tidak jadi dan dijual ke Mesir. Dan di Mesir dibeli oleh Potifar, pejabat Mesir, dan di sana dia dikuasai pekerjaannya dan dia dikasihi oleh Potifar. Tapi akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dimasukkan dalam penjara. Walaupun dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dipercayakan dilakukan dengan baik dan berhasil. Suatu saat ada pejabat yang masuk penjara dan dia menceritakan mimpinya, dan nyata mimpinya itu terjadi sesuai apa yang dikatakan Yusuf. Pada waktu itu raja bermimpi tentang bulir-bulir dan tentang sapi yang kurus, tetapi tiada seorang pun yang dapat menjelaskan apa maknanya. Waktu itu pejabat yang ditolong sama Yusuf memberitahu kepada raja bahwa di penjara ada seorang yang penuh kuasa Allah, dapat menceritakan segalanya apa yang dimimpikan orang. Akhirnya dia dipanggil dan Yusuf menceritakan apa yang akan terjadi di negara Mesir, bahwa akan mengalami 7 tahun bencana kelaparan. Raja melihat Yusuf punya hikmat, maka dia dipercayai untuk menjadi penguasa di Mesir dan diminta untuk mengatasi segala yang dibutuhkan untuk negara Mesir. Atas pertolongan Tuhan, hingga Mesir boleh terhindar dari kelaparan selama 7 tahun itu. Saat itu papanya, yaitu Yakub yang masih tinggal di tanah Kanaan, mendengar ada bahan makanan di Mesir, lalu dia mengutus anak-anaknya itu membeli. Dan terjadilah sesuatu yang tidak terduga, bahwa penjabat di sana itu adalah anaknya sendiri, yaitu Yusuf. Sehingga saat mereka bertemu, mereka berkenalan dan pindah ke Mesir atas pertolongan bantuan Yusuf. Sampai saat Yakub meninggal, saudara-saudaranya menjadi takut karena mereka pernah berbuat salah kepada Yusuf. Mereka merasakan waktunya Yusuf akan membalas dendam setelah papanya meninggal. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Yusuf tidak mendendam dan Yusuf memaafkan dan mengampuni kesalahannya, bahkan melayani mereka, kehidupan mereka sampai akhirnya. Mengapa Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Sebaliknya mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Karena Yusuf cinta Tuhan, takut pada Tuhan, taat dan patuh firman-Nya, maka buahlah kasih Allah.
Tapi ada kasih jauh lebih besar dari kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu kasih Allah kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kematiannya dan kebangkitannya, kita dibenarkan dan diampuni dosa kita. Kasih manusia terbatas dan tidak dapat menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Tapi kasih Allah yang ajaib, yang ditujukan seluruh manusia, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, sudah banyak kali kita mengadakan kebaktian untuk memperingati hari kematiannya dan kebangkitannya. Apa perasaan kita? Apa kita pernah memikirkan makna kematiannya dan kebangkitannya bagi hidup kita sekarang? Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Putra Allah Yesus, inkarnasi jadi manusia, hidup seperti manusia, mengalami banyak penderitaan demi menanggung dosa manusia, rela mengalami segala penderitaan manusia selama 33 tahun, mengalami kelaparan, haus, hinaan, ejekan, caci maki dalam pemberitaan Injil, tapi tidak banyak orang percaya. Kekerasan hati manusia, banyak yang menolak kehadirannya, tapi Yesus tetap penuh kesabaran, penuh kasih melayani manusia, memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang, mengadakan mujizat yang dilakukan supaya mereka bertobat dan memperoleh keselamatan melalui Injil yang diberitakan. Kenyataannya, kehadirannya ditolak, bahkan oleh tokoh agama yang mengajarkan Taurat, malah ditangkap, dipukuli, diejek, dihina, bahkan akhirnya diserahkan kepada penjabat setempat, minta Yesus dihukum mati. Tapi Yesus rela menerima segalanya dengan satu tujuan, melalui Injil yang diberitakan, banyak orang mau bertobat dan memperoleh keselamatan. Manusia yang hidup di dalam dunia tidak pernah mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Dihianati, dijual oleh murid yang dikasihi, ditinggal sendirian oleh murid-murid yang dikasihi waktu diadili, disiksa oleh prajurit Romawi, diolok-olok banyak orang. Yesus seperti domba yang akan disembelih, tapi tidak mengeluarkan kata bantahan. Lihat Yesaya pasal 53 1-19. Khusus ayat 4 dan 6 saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita kira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh kena pemberontakan kita. Ganjaran pendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita jadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan padanya kejahatan kita sekalian. Upah dosa adalah maut. Yesus rela mati menanggung dosa manusia. Karena begitu besar kasih-Nya, Ia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita dan mati di atas kayu salib. Apa respon kita atas kematiannya dan kebangkitannya? Saudara dan saya yang sudah diselamatkan, diperbarui hidup kita, dijadikan anak-anaknya, kena kasih-Nya kepada kita. Ingatlah selalu itu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Ingat selalu kasih Allah. Adanya kita jadi anak-anak Tuhan, karena kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu kita harus membuahkan buah
kasih. Seperti Paulus mengatakan di 2 Korintus 15 ayat 15, 17, 18. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah bangkit untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kita. Maka kita sekarang yang sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitannya dan sudah diperdamaikan dengan Allah, harus hidup sesuai firman Tuhan. Ada kasih untuk memberitakan kabar baik ini kepada sesama. Melalui pemberitaan Injil, banyak orang diselamatkan. Mari kita sama membaca sebagian firman Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka kita sekarang yang sudah diselamatkan oleh kematiannya dan kebangkitannya dan sudah diperdamaikan dengan Allah, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada kasih untuk memberitakan kabar baik ini kepada sesama. Melalui pemberitaan Injil banyak orang diselamatkan. Tuhan yang hidup tahu keadaan anak-anaknya. Tuhan tahu pergumulan kita. Janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus akan mencertai kita sampai akhir zaman. Jangan takut. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Sebab kasih-Nya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus taat dan patuh firman-Nya. Kita yang sudah diselamatkan harus membuahkan buah-buah roh kebenaran, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan dengan kasih sukacita, rela melayani pekerjaan Tuhan. Melalui hidup kita pelayanan dan dengan kasih ini Injil diberitakan. Banyak orang mendengar, melihat, bertobat dan diselamatkan. Terutama bagi keluarga kita masing-masing. Melalui kita nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sampai saat ini COVID-19 masih merajalela di negara kita. Kita tidak tahu hari depan kita, tapi kita tahu Tuhan, kasih Tuhan yang ajaib itu telah menyelamatkan jiwa kita. Dalam apapun, keadaan apapun, tetap setia berbakti pada Tuhan, setia hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita boleh memancarkan kebenaran firman Tuhan untuk orang sekitar kita. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu yang ajaib itu, kami boleh jadi anak-anak Tuhan.
Ampuni segala dosa kami, perbarui hidup kami. Ingat selalu adanya hari ini karena kasih karunia Tuhan. Hamba memohon Roh Kudus menyertai kami semua, supaya kami yang selalu diperbarui oleh kebenaran firman-Mu, bertumbuh dalam kebenaran-Mu, dan boleh memancarkan kebenaran firman-Mu. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat GK Immanuel. Engkau tahan karena kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam Tuhan. Yang susah Kau beri penghiburan, yang sakit beri kesembuhan, yang undur kembalikan yang benar, yang masih hidup yang belum bertobat kembalikan ke jalan benar, yang masih hidup dalam dosa terangi supaya mereka bertobat. Dalam persalahan mereka Kau ikut campur, bukalah jalan supaya mereka boleh keluar dari permasalahannya, sehingga boleh senantiasa ucap syukur memuji mulia Tuhan. Ya Tuhan, berkati gereja-Mu, saatnya Kau pulihkan. Pakailah gereja-Mu berdiri memberitakan Injil. Biar Injil diberitakan, boleh banyak orang datang pada bakti pada Tuhan. Melalui firman-Mu diterangi kalau Tuhan, dibantuan Tuhan, bertobat dari Engkau seperti sekarang. Ampun sungguh-sungguh gereja yang menjadi berkat bagi orang berbakti pada Tuhan. Sarana dan operasi yang Kau cukupi. Biarlah gereja ini penuh kualitas dan menjadi berkat bagi para orang yang berbakti pada Tuhan. Biarlah gereja ini nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kudus dan berkat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan, dan saya akan memandu untuk kita semuanya. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sore ini bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu yang masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto, Ibu Isa, Bapak Edi Suartono, Jemaat Pos PI Donomulyo, Bapak Iswa Yudi, proses kesembuhan untuk Ibu Suratman, ataupun juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak bisa sebut satu persatu, dimanapun berada. Biarlah mereka semuanya tetap mengalami kasih Tuhan, mengalami pemulihan, dan juga mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, dan kami percaya Tuhan, Kau melalui itu semuanya mengajarkan kepada kami, untuk kami terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja, karena Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga yang boleh dengan setia menjaga, merawat, serta menemani. Kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita untuk mereka semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, pada sore ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Isa, Bapak Ibu Winarto, Bapak Ibu Irawan, Bapak Ibu Heri Cahyanto, Bapak Sutopo, Bapak Adi Wikartono, Bapak Ibu Edi, Ibu Suratman, Bapak Ibu Ari Mandang, Ibu Slamet Budiman, Ibu Suprapto, Ibu Diki Molindo. Dimanapun berada, biarlah kasih sayang Tuhan nyata bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan penghiburan, dan biarlah kehadiran mereka semuanya menjadi berkat bagi keluarga, anak, cucu, menantu, dan bagi seluruh keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, Kau yang memakai mereka dimanapun mereka berada, untuk mereka terus hidup memuliakan nama Tuhan, dan melalui usia yang lanjut yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan, Kau yang selalu beserta dengan hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Kita berdoa untuk kebutuhan tempat ibadah yang permanen yang sedang dirindukan oleh jemaat Pos PI Donomulyo. Kita juga doakan untuk penginjil Stefanus yang melayani di sana bersama dengan keluarga. Kita juga doakan untuk seluruh jemaat. Kita juga berdoa untuk sekolah Pelita Kasih, sekolah yang Tuhan titipkan bagi gereja di tempat ini. Kita berdoa untuk yayasan, donatur, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Semuanya boleh bersama-sama bergandeng tangan mewujudkan kasih Tuhan melalui sekolah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka dalam pergumulan secara khusus untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang mampu memberikan tepat pada waktunya. Dan biarlah kerinduan jemaat-Mu ini Tuhan Kau yang memberkati. Tuhan juga memberkati dana yang diperlukan. Kami percaya Tuhan Kau menyediakan. Memberkati penginjil Stefanus dan sekeluarga yang melayani di sana. Memberkati juga untuk seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk sekolah Pelita Kasih. Kiranya Tuhan juga Engkau yang memimpin hamba-hamba-Mu di yayasan, donatur. Kami juga berdoa untuk koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Biarlah bersama-sama kami bergandeng tangan mewujudkan kasih Tuhan melalui lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan. Kerjasama kami dengan orang tua wali murid di masa pandemi ini, biarlah kami juga akan terus dikuatkan, kami juga akan terus disatukan di dalam doa. Walaupun kami jarang bertemu dengan mereka secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan Kau terus memimpin kami. Memberkati para orang tua dimanapun berada dalam pergumulan masing-masing bersama dengan anak-anak, biarlah Tuhan juga yang selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk perkembangan daripada sekolah ini hanya kepada Engkau. Program-program selanjutnya yang sedang direncanakan, penerimaan siswa baru, kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan terus memimpin dan juga mengirimkan setiap anak-anak untuk kami bina dan kami didik di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Kita juga berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka semuanya. Mungkin bergumul untuk kebutuhan kehidupan setiap harinya. Tuhan Kau yang mencukupkan. Mungkin bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kehidupan rumah tangga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain yang Tuhan titipkan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi jemaat Tuhan untuk mereka bisa menghadapi semuanya dengan tetap bersama-sama dengan Tuhan, dan memohon hanya Engkau yang memimpin sehingga setiap pergumulan yang ada boleh terlewati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang ada di kemajelisan. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin semuanya, memberkati pekerjaan masing-masing, memberkati juga untuk pergumulan keluarga mereka masing-masing, memberkati juga untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah majelis di tempat ini juga akan terus dipimpin oleh Tuhan, melakukan akan segala pelayanan yang Tuhan percayakan dengan tetap setia, dengan tetap mau melakukannya semuanya hanya untuk Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan terus menolong dan memimpin mereka. Memberkati juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah kami bersama-sama dengan majelis bergandeng tangan. Kami boleh bersama-sama mengembangkan akan pelayanan yang ada dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan terus memakai setiap hamba-hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah hamba-hamba-Mu juga akan terus diberikan segala kerendahan hati, melakukan setiap pelayanan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan, majelis dan hamba Tuhan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami membawa bangsa dan negara Indonesia ini kepada Engkau. Kami percaya Engkau sangat mengasihi negeri kami.
dalam pergumulan-pergumulan yang sampai hari ini masih dihadapi. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau yang menolong pemimpin negara kami, bisa menyelesaikan setiap pergumulan yang ada dengan hikmat dan pimpinan yang daripada Tuhan. Secara khusus penanganan untuk virus corona ini, biarlah Tuhan Engkau juga yang menolong setiap orang-orang atau lembaga-lembaga yang terkait, dan sosialisasi vaksin dan juga untuk proses vaksinasi yang sedang dikerjakan, biarlah semuanya juga boleh berjalan dengan lancar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa melalui vaksin yang ada menjadi sarana di mana Tuhan ingin menolong setiap masyarakat yang ada di negeri kami untuk bisa terbebas dari virus ini. Kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat membuat kami menjadi takut dan kami seringkali menjadi putus asa. Tetapi biarlah melalui setiap program-program yang ada yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ini menjadi sarana di mana Tuhan ingin terus menguatkan kami dan memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk para medis, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberkati dan juga memberikan kekuatan sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan tetap setia dan mereka melakukan yang terbaik. Berdoa untuk para pasien, kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan dan Tuhan juga Engkau yang akan menolong mereka sehingga mereka juga bisa kembali beraktivitas tanpa ada rasa sakit dalam bagian tubuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi oleh negeri ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang mampu memimpin dan menolong bangsa kami. Biarlah bangsa kami akan terus semakin hari semakin lebih baik lagi, bangkit dari segala keterpurukan yang ada, dan bangsa kami juga akan terus dipimpin oleh Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini, kami serahkan dan kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh melakukan yang terbaik dan kami juga terus hidup memuliakan nama Tuhan. Melalui setiap kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan negeri kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah doa-doa ini menjadikan kita untuk juga terus tidak jemu-jemu berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan jemaat maupun juga pergumulan-pergumulan kita secara pribadi. Kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan terus menolong kita, dan kita terus diajar untuk kita hanya berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja.